walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebelum melanjutkan rangkaian acara, kami mohon kesediaan jamaah yang berada di dekat kotak amal agar berkenan menjalankannya kepada jamaah yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini yang penuh kemenangan ini kita dapat berkumpul untuk menunaikan salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana kita kembali kepada fitrah setelah sebulan penuh menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga setiap amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan rangkaian pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang pertama, pembacaan tata tertib pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kedua, sambutan panitia oleh Saudara Jumadi Hamdan Saleh selaku Ketua Sahabat Al-Muttaqin periode pertama. Kemudian dilanjut pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Ustadz Repliano Syafiq. Kemudian khutbah Idul Fitri oleh Kiai Haji Dadang Khaliullah, pembina Yayasan Santri Tunanetra Penghafal Quran Sandi Tuna Bogor. Dilanjutkan dengan silaturahmi bersama seluruh jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, sholat Idul Fitri akan dimulai pada pukul 7.00 dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Pada rakaat pertama diawali dengan 7 kali takbir, dan pada rakaat kedua diawali dengan 5 kali takbir. Di antara takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami juga mengingatkan bahwa khutbah Idul Fitri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah sholat Id. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk tetap berada di tempat dan menyimak khutbah dengan khusyuk. Kepada jamaah akhwat, dimohon untuk tetap mengenakan mukena hingga khutbah selesai. Setelah pelaksanaan sholat dan khutbah, jamaah dipersilahkan untuk bersilaturahim dan saling bermaaf-maafan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang suci ini kami segenap panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Jumadi Hamdan Saleh untuk berkenan ke mimbar menyampaikan informasi mewakili panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berbahagia menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Jemaah sholat id yang berbahagia, saat ini kita mendapatkan kebahagiaan dari salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, sanak saudara, dan para sahabat tercinta, dengan melaksanakan sholat id dan bersilaturahim dan saling memaafkan di antara kita. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Raya Al-Muttaqin, yaitu dengan mengusung tema kegiatan Ramadan Key Time atau Quran Time. Sebuah tema mengajak dan menghantarkan para jemaah untuk kembali mengkaji, mentadaburi, dan menjadikan Quran sebagai way of life dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan dalam mendukung tema tersebut antara lain, yang pertama, buka puasa di Masjid Raya Al-Muttaqin dengan tagline "Buka aja di masjid". Kami menyediakan iftar dan hidangan berbuka setiap hari selama bulan Ramadan. Yang kedua, salat tarawih dan kuliah tarawih dengan narasumber terpilih. Yang ketiga, kajian subuh setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad, serta kajian umum setiap hari Senin pagi. Yang keempat, kajian I'tikaf Ramadan, yaitu kajian interaktif dengan narasumber terbaik dan mengupas tuntas seputar tema Ramadan tahun ini, yaitu Quran Time. Yang kelima, pojok Quran dengan tadarus rutin setiap ba'da sholat wajib dan peringatan nuzulul Quran. Yang keenam, pesantren kilat atau samlat anak dengan tema The Light Shaker. Yang ketujuh, santunan anak yatim dan duafa dengan kegiatan belanja hadiah lebaran. Yang kedelapan, Ramadan Islamic Competition, yaitu berbagai perlombaan untuk anak-anak, yaitu ada lomba tahfiz Quran, lomba ajan, lomba dai cilik, dan lomba fashion syar'i. Yang kesembilan, disemarakan juga dengan Bazar Ramadan yang diikuti oleh tenan-tenan UMKM binaan Masjid Raya Al-Muttaqin, dan hadirnya bazar buku dan booth-booth dari para sponsor kegiatan Ramadan. Yang ke-10, penerimaan zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS, di mana pada tahun ini Masjid Raya Al-Muttaqin tetap menerima titipan ZIS dengan rincian laporan sebagai berikut. Total penerimaan zakat mal sebesar Rp47.900.000. Total penerimaan zakat fitrah yang berupa uang sebesar Rp38.035.000. Zakat fitrah berupa beras sebanyak 922 kg. Dan total penerimaan infak dan sodakoh sebesar Rp6.305.000, yang alhamdulillah seluruhnya telah disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kami ucapkan terima kasih kepada para muzaki yang dengan penuh keikhlasan telah mempercayakan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak sodakohnya kepada Masjid Raya Al-Muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat id rahimakumullah, pada kesempatan ini atas nama pemuda Masjid Raya Al-Muttaqin yang terhimpun dalam Sahabat Al-Muttaqin atau SAM, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, ayah dan bunda pengurus DKM Masjid Raya Al-Muttaqin yang telah mempercayakan
mempercayakan seluruh kegiatan Ramadan tahun ini untuk diorganize oleh pemuda masjid, yaitu sahabat Al-Muttaqin, dan tentu saja atas bimbingan dan arahan pengurus DKM, seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua, kepada pemuda masjid sahabat Al-Muttaqin yang telah melaksanakan berbagai kegiatan Ramadan 1447 Hijriah, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan berbagai kegiatan Ramadan dan hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri saat ini. Semoga kontribusi terbaik yang telah dilakukan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada unit pengumpulan zakat atau UPZ Masjid Raya Al-Muttaqin bidang muslimah, khususnya sub bidang anak yatim dan duafa, para sponsor dan donatur yang telah memberikan dukungannya dalam berbagai kegiatan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Yang keempat, kepada Bapak Ibu para dermawan yang telah menginfakkan dan sedekah terbaiknya demi terlaksananya semua program di Masjid Raya Al-Muttaqin. Yang kelima, pihak-pihak tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tentu saja semua jemaah Masjid Raya Al-Muttaqin yang dengan penuh semangat mengikuti berbagai kegiatan Ramadan yang dilaksanakan di Masjid Raya Al-Muttaqin. Sekali lagi kami menyampaikan jazakumullah khairan atas semua yang telah dilakukan. Semoga tercatat sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga amal ibadah kita dan seluruh doa-doa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keberkahannya. Kami atas nama panitia dan DKM Masjid Raya Al-Muttaqin juga meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam melayani para jemaah, khususnya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Ramadan yang telah dilaksanakan. Semoga kedepannya kami dapat terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan para jemaah dalam beribadah dan berkegiatan di Masjid Raya Al-Muttaqin. Terakhir, atas nama DKM Masjid Raya Al-Muttaqin kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan li'idil fitri raq'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan, karena lurus dan rapatnya shaf termasuk bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Saf yang masih kosong tolong diisi terlebih dahulu. Alat komunikasi mohon untuk di silent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya. Kita telah menjalankan perjalanan waktu selama 1 bulan untuk memenuhi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan syukur dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Dan hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita mendapatkan 1 hari kemenangan dan kemenangan yang mulia. Di antara kita yang bersujud hari ini dalam keadaan sehat adalah nikmat yang harus disyukuri oleh kita bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita belum pernah melihat wajahnya, belum pernah mendengar suaranya, bahkan belum pernah menatapkan atau menyaksikan gerak-gerik dalam kehidupannya, tetapi Islam yang dibawanya menjadikan kita mengenal Islam, dan mudah-mudahan kita tidak wafat kecuali dalam keadaan Islam. Seperti mengingatkan pada diri sendiri dan mengajak pada kita sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam tema kita hari ini Ramadan menuju takwa. Takwa dalam huruf bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama hurufnya ta, artinya tawadu, rendah hati. Ramadan mengajarkan kita rendah hati. Jika seorang berangkat ibadah haji, pulang ingin disebut haji, dia bisa jadi riya. Seorang yang bersedekah bisa riya, seorang yang salat bisa riya. Tetapi orang yang melaksanakan puasa tidak bisa riya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Asyamu li wa ana azibihi." Siam itu untukku, puasa itu untukku, kata Allah, dan hanya aku dan orang yang berpuasa yang punya penilaian sendiri. Maka tidak boleh menilai puasa seseorang. Artinya apa? Seorang yang tawadu, yang rendah hati, jangan mencari-cari atau menilai orang lain. Kenapa? Karena diri kita juga belum tentu lebih baik daripadanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui puasa kita menjaga ketawaduan kita. Jaga diri kita. Siapa diri kita? Pangkat, jabatan, kedudukan hari ini didapat, besok bisa ditinggalkan. Urusan dunia, kita punya kekayaan di Sumatera, di Padang, dimanapun. Ketika kita bangun rumah, banjir bandang saja sudah tidak bisa kita elakkan. Maka apa yang dibanggakan dengan urusan dunia ini? Kesombongan terhadap tetangga akan hilang kebaikan di antaranya. Ada juga orang sombong kepada orang tua. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang tuanya, merasa dirinya sukses bukan karena orang tuanya. Hati-hati. Kenapa demikian?
Karena tidak ada hadirnya kita di dunia tanpa hadirnya orang tua kita. Ada seorang pemuda hidupnya susah di kampung. Dia tinggal bersama ibunya. Suatu ketika dia bilang ke ibunya, izinkan anakmu berangkat ke kota. Mau apa? Mau memperbaiki nasib ibu. Berangkat dia ke kota. Tak lama Allah jadikan nasibnya menjadi miliuner kaya raya. Rumahnya mewah, istananya megah, kekayaannya melimpah. Suatu waktu dia pulang ke kampungnya, dia datang ke ibunya, digendong ibunya berangkat ke kota, diberangkatkan ke kota, dibangun rumah istana, diberangkatkan haji, berangkatkan umroh, berangkatkan keliling dunia. Ibunya bertanya, anakku ini semua buat apa? Ibu, saya ingin membalas apa yang ibu lakukan dulu kepadaku. Ibunya mengatakan, kau tidak akan sanggup anakku. Ibu, beri kesempatan kepadaku. Dunia ini sudah dalam genggamanku, ibu minta apa saya kasih. Ibunya mengatakan, kalau begitu ibu minta semalam saja tidur bersama engkau. Pemuda dewasa ini demi cinta kepada Allah dan sayang kepada orang tua, dia siapkan kamar yang mewah, kasur yang empuk, spraynya yang mahal, bed covernya yang mahal. Dia malam itu tidur bersama ibunya. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi ibunya bangun, anakku bangunlah tahajud, anak ini tidak bangun. Kali kedua bangunlah tahajud, anak ini pun masih tidak bangun. Kali ketiga ibunya kesal, diambil gayung, diisi air, disiram anak ini. Loncat dari kasur, marah sama ibunya. Ibu, kenapa kau bangunkan aku dengan cara begini? Basah bajuku ibu, basah sprayku ibu, apa yang kau lakukan? Ibunya meneteskan air mata dan mengatakan, wahai anakku, baru sekali ibu bangunkan engkau dengan siraman air ini, engkau marah-marah. Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan air pipismu? Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan air tinjamu? Ibu tidak pernah marah kepada engkau. Maka itulah kasih sayang orang tua. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik darinya. Kenapa? Tidak pernah kehadiran kita hadir kecuali hadirnya orang tua kita. Satu orang tua kita mampu mengurus 10 orang anak, tapi 10 anak yang dilahirkan orang tuanya kadang tidak sanggup mengurus satu orang tua. Maka dari itu kesombongan kita untuk hal ini tinggalkan. Ramadan mengajarkan kita tawadu, rendah hati. Makhluk yang pertama sombong di dunia adalah iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Kemudian dia merasa mulia. Jangan sampai gejolak rasa ego, amarah yang ada dalam hati kita kemudian melunturkan cinta kita kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita sayangi dengan kesombongan kita. Ingatlah, suatu waktu mungkin kita pernah datang menemui orang atau takziah kepada orang yang meninggal dunia. Apakah kita juga pernah berpikir bahwa suatu waktu kita akan meninggal dunia? Bayangkan oleh kita hari ini, di tempat yang mulia ini, ketika kita suatu waktu meninggal dunia, tubuh ini sudah mulai kaku, badan ini sudah tidak mulai bisa bergerak, kening yang biasanya bersujud tidak lagi bisa bersujud, ucapan kita, mulut yang biasanya baca Al-Quran, yang selama itu mungkin menghafal Al-Quran, atau mungkin ucapan ini sering membentak kedua orang tua kita, marah kepada tetangga kita, marah kepada anak kita. Hari itu mulut itu akan kaku, badan ini sudah tidak bisa lagi ada manfaatnya. Ketika kita diusung oleh jenazah ini menuju ke pekuburan, sungguh kita akan menyaksikan diri kita sendiri bagaimana kita diusung, dimasukkan ke dalam liang lahat, kita akan sendirian. Mereka yang kita cintai akan meninggalkan kita. Apa yang dibanggakan saat itu? Kain kapan yang menemani kita? Tidak ada harta atau apapun yang akan datang menemui kita. Maka dari itu, jadikanlah kebaikan-kebaikan di hari ini, tinggalkan kesombongan kita, karena semua akan kembali tanpa apapun kepada Allah, kecuali amal yang kita kumpulkan saat ini. Yang kedua, hurufnya qaf. Qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Dari pagi sampai sore kita lapar di waktu bulan puasa. Di waktu sore satu butir kurma cukup mengenyangkan. Artinya apa? Jangan serakah dengan urusan dunia, karena ternyata disitulah ada kesempatan kita untuk bisa berbuat baik kepada saudara kita yang lain. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa saat berbuka, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Artinya jangan serakah dengan urusan dunia, karena ada urusan berbagi dengan pihak yang lain. Maka qanaah juga disebut syukur. Syukur menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Yang kedua, jangan membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain. Maka perbaikilah semua urusan itu dan kembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wara', hati-hati, kalau bukan hak kita jangan.
Jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi hak orang lain tertahan oleh kita, doa-doa kita tidak dijabah, dan Allah memberikan musibah kepada kita yang tidak disangka. Maka itu yakinkan dalam diri kita. Kalau ada zakat dalam diri kita, dalam harta kita, keluarkan segera. Karena itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Keluarkan, bersihkan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita paham bahwa yang dimiliki oleh kita adalah hanya 3 saja. Yang pertama, yang dimakan jadi kotoran. Harta yang makanan, berupa makanan, kalau belum dimakan, disimpan di kulkas, disimpan di meja, maka tidak termakan, itu belum rezeki kita. Maka jangan merasa diri kita punya banyak makanan, kalau belum dimakan, belum jadi rezeki. Yang kedua, yang dipakai jadi usah. Pakaian bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir hari ini adalah pakaian yang terbaik hari ini. Kenapa? Karena di rumah belum tentu jadi rezeki kita. Bisa saja hilang, bisa saja kebakaran, bisa apapun yang terjadi. Maka ketika kita menggunakan pakaian ini, jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baik pakaian itu adalah sebaik-baik akhlak yang ada di dalamnya. Yang ketiga, yang dinafkahkan di jalan Allah, itu yang akan bermanfaat. Yunfikuna fi syarra wa dara, nafkahkan harta itu di waktu lapang dan sempit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, dan nafkahkan harta itu sebelum datangnya kematian. Fala wala akhartani ila ajalin qarib. Kenapa? Karena bisa jadi dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, bisakah engkau menunda kematianku barang sebentar saja? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku kemudian akan bersedekah dan menjadi hambamu yang saleh. Maka siapa yang diberi oleh Allah titipan harta, keluarkan untuk apa? Untuk bangunan kita di surganya kelak. Yunfikuna, segerakan nafkahkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang menyebabkan harta kita hilang. Bisa saja ketipu orang, bisa saja kena bencana atau apapun. Tapi ketika kita menanamkan dengan infak sedekah terbaik, maka itulah apa yang jadikan nanti di akhirat akan hadir sebagai bukti bahwa kita sudah menanam kebaikan-kebaikan itu di dunia ini. Yang keempat, hurufnya adalah ya, yakin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang yakinnya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, baginya dari setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mengeluarkan, akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka dan diduga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kita pernah naik pesawat, tapi kita tidak kenal pilotnya. Tapi kita yakin naik pesawat itu meskipun tinggi, kita yakin akan sampai ke tujuan kita. Padahal kita tidak mengenal pilot. Pernah kita naik kereta api, mungkin tidak mengenal masinisnya, tapi kita yakin akan sampai ke tujuan kita. Kita sekarang tidak kenal pilot, tidak kenal masinis, tapi yakin akan sampai ke tujuan. Sekarang kita hadir di sini, yakin kepada Allah. Allah pencipta kita, Allah yang mengurus urusan makhluknya, termasuk urusan kita. Kenapa hidup kita banyak gelisah, banyak galau, banyak resah, banyak beban, padahal kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengannya, maka tidak pernah ada kejadian apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa yakin dengan urusan dunia kita, urusan kita, maka Allah akan memberikan jaminan untuk bisa menyelesaikan setiap urusan-urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, takwa hurufnya ada 4. Pertama tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Kemudian Allah mengingatkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kemudian bersegeralah untuk mencari ampunan Allah dan surga. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu malaikat maut posisinya ada di mana. Maka segerakan untuk beribadah, segerakan untuk berbuat baik, segerakan untuk menjadi jalan kebaikan bagi hamba-hamba yang lainnya. Segerakan kita, jangan menunda-nunda, karena kita tidak pernah tahu kematian itu datangnya kapan. Ada orang yang meninggal di tempat maksiat, ada orang yang meninggal sedang ibadah, ada orang yang meninggal mungkin sedang melakukan banyak hal. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wafatnya kita husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya arhamar rahimin irhamna ya rahman. Ya Allah ya rahman ya rahim. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami selama ibadah Ramadan ini ya Allah. Ampuni apabila selama bulan Ramadan kami jarang membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Ampuni apabila selama Ramadan kami jarang melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ampuni selama Ramadan ini kami sering melalaikan tugas-tugas-Mu ya Arhamar Rahimin. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Engkau? Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu kami yang mengandung kami 9 bulan lamanya, melahirkan kami dalam keadaan menumpahkan darah, membesarkan kami dalam keadaan susah payah. Jika ada dosa ibu kami, ampunkan dosanya ya Allah. Ampuni dosa ayah kami, ayah yang berjuang siang dan malam mencari nafkah untuk kehidupan kami ya Allah. Ayah yang jarang meneteskan air mata, bahkan ada ayah yang rela menukar kehormatannya demi cita-cita kami ya Allah. Apabila ada dosa ayah kami, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami yang senantiasa berjuang siang dan malam untuk mencarikan kehidupan ini bahagia ya Allah. Jika ada dosa dan kesalahannya, saling memaafkan di antara kami. Mudahkan urusan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wafatkan orang tua kami husnul khatimah. Ya Allah, ampuni apabila mata ini pernah memelototi kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa apabila lisan ini pernah membentak kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau biarkan lisan ini, mata ini meleleh nanti di akhirat karena api panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah orang tua kami yang telah wafat ya Allah, Engkau pelihara dalam kuburnya, jauhkan dari himpitan siksa kubur-Mu, dan kumpulkan kelak kami bersamanya di surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, anak yang menjadi permata kehidupan dunia kami, anak yang menjadi penyelamat kehidupan di akhirat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma a'ijal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin wa ahmi hauzata dina ya rabbal alamin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Dah cukup. 1, 2, 3. 2. Mundur Pak. Udah, foto lagi Pak. Sudah aja mau foto. Udah. Kayaknya pada nunggu di foto. Oh iya. Pakai HP-nya putih. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Dulu.